amalan ketaatan yang kita lakukan di bulan Sya'ban sebagai bentuk persiapan kita sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu belum lama kita akan merasakan bulan Ramadan. Tentu hadirin sekalian, tidak akan terasa indah Ramadan akan kita lalui jikalau kemudian kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bulan Sya'ban, saat ini kita berada di bulan Sya'ban, dan tentu bulan ini kata Rasulullah SAW merupakan bulan yang dihormati. Artinya setiap amalan-amalan yang kita lakukan, setiap amalan ketaatan yang kita lakukan di bulan Sya'ban kata Rasulullah, itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan amalan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, hendaknya di bulan Sya'ban ini kita menyemangati diri kita untuk terus bersemangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kemudian Rasulullah memerintahkan kita hadirin sekalian untuk memperbanyak beribadah? Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis bahwasanya ada satu bulan yang bulan itu kemudian dilalaikan oleh sebagian manusia, yaitu di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, dialah bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini hadirin sekalian, bulannya orang banyak yang lalai dalam ketaatan. Itu kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang di bulan ini adalah bulan yang di mana Allah Subhanahu wa taala hanya berikan petunjuk dan hidayah itu oleh sebagian orang untuk memperbanyak ibadahnya di bulan Sya'ban. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan salah satu di antara amalan yang kemudian dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan di bulan ini, sebagaimana yang juga telah dilakukan oleh beliau di bulan Sya'ban. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa sunnah. Tidak ada bulan yang paling banyak hari-harinya beliau berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Ya, jadi hampir sekitar 30 hari Rasulullah SAW itu mungkin melakukan puasa di bulan Sya'ban. Ya, tentu di antara alasannya hadirin sekalian, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, innallaha, ya, sungguhnya Allah mengangkat amalan-amalan manusia ke langit. Jadi amalan-amalan itu diangkat ke langit hadirin sekalian pada bulan Sya'ban. Dan Rasulullah SAW mengetahui hal itu. Ya, beliau melihat hal itu bagaimana kemudian amalan-amalan itu kemudian diangkat ke langit pada bulan Sya'ban. Makanya beliau hampir-hampir full di bulan Sya'ban beliau menjalankan puasa sunnah. Ya. Jadi di antara alasannya adalah karena beliau senang ketika amalan-amalan ketaatan beliau selama 1 tahun itu diangkat ke langit, sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu tidak ada yang lebih tahu perihal yang gaib, ya, kecuali ya tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang beliau lakukan itu menjadi teladan dalam kehidupan kita, dan itu menjadi ya, satu kenyataan dan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menganjurkan untuk senantiasa berpuasa. Karena sungguh, ya, hadirin sekalian, kalau kita kembali menggali lebih dalam terkait dengan bagaimana kemudian puasa itu memiliki efek yang begitu luar biasa. Baik itu ya, untuk kehidupan akhirat kita, terlebih-lebih untuk kehidupan dunia dan kesehatan jiwa dan kesehatan jasmani kita. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu memperbanyak puasa di bulan Ramadan ini adalah langkah awal yang pasti agar ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita tidak termasuk golongan orang-orang yang lemah. Ya. Karena di bulan Sya'ban ini kita sudah mempersiapkan diri kita,
memacu diri kita untuk berpuasa. Paling minimal hadirin sekalian kita berpuasa pada hari Senin dan Kamis di bulan Sya'ban. Ya, ini sebagai bentuk kita melatih diri kita sebagaimana Nabi Muhammad SAW melatih dirinya dan juga para ulama-ulama terdahulu. Ya, orang-orang soleh terdahulu ya sudah mempersiapkan diri mereka jauh-jauh hari sebelum datang bulan Ramadan. Mengapa demikian hadirin sekalian? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Ramadan ini adalah ya, bulannya kita berlomba-lomba dalam ketaatan. Bulannya kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memperbanyak ketaatan di bulan Ramadan, maka dia akan menjadi orang yang ya, memenangkan perlombaan. Ya, jadi bulan Ramadan adalah perlombaan hadirin sekalian. Sebagaimana perlombaan, ya, tentu sebelum kita mulai perlombaan itu hadirin sekalian, kita mulai dengan pemanasan, latihan. Agar ketika kita ya, berada dalam perlombaan itu, kita tidak menjadi orang yang ya, ngos-ngosan atau ya, bisa saja kalah. Ya, kalah dalam perlombaan itu karena tidak adanya persiapan yang matang untuk ya, melakukan ya, perlombaan tersebut. Maka di bulan Ramadan ini menjadi ya, bulan yang kita berlomba. Ya, siapa yang akan menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut? Tentu mereka yang bersiap-siap sebelum melakukan pertandingan. Maka di bulan Sya'ban ini lagi-lagi Rasulullah menyampaikan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak amalan ketaatan. Agar kebiasaan yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini juga kita lakukan ketika nanti kelak bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Maka marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah ya agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna ya barakna fi Sya'ban. Ya Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah bertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Inilah hadirin sekalian doa yang selalu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Olehnya, marilah kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya, di bulan Ramadan kita masih bisa merasakan betapa nikmat dan betapa indahnya beribadah di bulan tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang kemudian diperintahkan oleh Rasul adalah berpuasa. Ya, puasa ya, merupakan amalan yang sangat luar biasa keutamaannya. Bahkan hadirin sekalian, jika kita melihat ya, sebuah kisah ya ketika ya ada seorang di akhirat yang dia dalam keadaan sulit dan susah ya, ketika dia akan mempertanggungjawabkan amalannya. Kemudian hadirin sekalian, tiba-tiba ya datanglah puasa ini ya, amalan yang dilakukan oleh orang ini semasa hidup di dunia. Datanglah dia kemudian hadirin sekalian kepada Allah. Kemudian meminta izin, ya Allah, ya Rabb, berikanlah izin kepadaku. Ya. Jadi puasa ini mohon kepada Allah agar Allah ya, memberikan pertolongan kepada ya, orang yang kesusahan tadi, ya, orang yang kesulitan di akhirat itu. Ya. Maka ketika itu hadirin sekalian, Allah mempersilahkan puasa ini agar dia memberikan pertolongan, agar dia memberikan syafaat kepada pada orang yang ya, ingin diberikan pertolongan, yaitu orang yang semasa hidup di dunia dia berpuasa, dia memperbanyak berpuasa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hadirin sekalian, ini tentu keutamaan yang sangat luar biasa dan banyak lagi keutamaan-keutamaan lain yang ya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan ya, puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ya, siapa di antara kita yang tidak menginginkan pertolongan itu datang kepada kita? Ya, sebagaimana kalau kita hidup di dunia, ya, pengibaratannya adalah ketika kita sedang dalam keadaan susah, ya, di dunia kita dalam keadaan sulit, ya, ekonomi melemah dan lain sebagainya. Ya. Tetapi tiba-tiba datang pertolongan dari orang-orang yang tidak kita pernah sangka, dan itulah kebahagiaan kita hadirin sekalian. Dan lebih berbahagia lagi ketika pertolongan itu diberikan oleh Allah. Ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan pelik dan sulit di akhirat. Maka hadirin sekalian, marilah kita memotivasi diri kita untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu selain berpuasa, ya, kita juga harus membiasakan diri kita ya beramal di bulan Sya'ban ini
yaitu ya mengamalkan, ya senantiasa mempelajari Al-Qur'an, ya senantiasa belajar Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pahami ya bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan kita persiapan untuk bertemu bulan Ramadan. Jadi apa yang menjadi keutamaan di bulan Ramadan itu yang kita persiapkan di bulan Sya'ban ini. Ya. Keutamaan di bulan Ramadan hadirin sekalian selain berpuasa adalah keutamaan Al-Qur'an. Ya. Karena kita pahami Ramadan itu adalah Syahrul Qur'an. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya bahwasanya bulan Ramadan itu adalah ya, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Unzila fihi Al-Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi ya, manusia. Maka hadirin sekalian, mempersiapkan diri dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an adalah suatu hal yang ya, harus kita lakukan di bulan Sya'ban agar kita mudah ya dalam membaca Al-Qur'an di bulan Sya'ban. Ya, apa yang kemudian membuat kita sulit membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan hadirin sekalian? Padahal keutamaan yang sudah kita ketahui, amalan yang sudah kita pahami, memiliki ganjaran pahala yang begitu besar. Tapi kita lemah, ya, bahkan tidak punya daya untuk membaca Al-Quran. Ya, salah satu di antara sebabnya hadirin sekalian, ya tadi adalah kurangnya persiapan kita untuk menyambut ya, perlombaan tersebut. Ya. Nah, maka mempersiapkan diri di bulan Sya'ban ini adalah suatu hal yang pasti, ya, membaca Al-Quran agar kelak ketika bertemu Ramadan, ya, kita adalah orang-orang yang tidak lemah lagi, ya, ketika akan membaca Al-Quran karena sudah terbiasa membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tentu Al-Qur'an ini ya menjadi mukjizat yang sangat mulia dan mukjizat terbesar yang didapatkan oleh seluruh nabi, yaitu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Al-Qur'an. Ya, ini adalah mukjizat terbesar. Artinya disebutkan sebagai mukjizat terbesar, ya. Ya, dia ada kemuliaan, ada keberkahan, ada petunjuk dan rahmat yang ya, ada pada Al-Quran. Maka tentu orang-orang yang membaca Al-Quran, ya, selain memberikan ketenangan dalam dirinya, selain memberikan hidayah dan petunjuk ya, dalam kehidupannya, maka dia juga akan menjadi orang-orang yang selamat. Ya, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Ya, Al-Quran akan memuliakan pembacanya. Bukan hanya dimuliakan di dunia, hadirin sekalian, tetapi ya, ketika kita bertemu Allah, ya, kita bertemu dengan Sang Pencipta, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak ada kemuliaan yang paling besar adalah ketika kita ya, berjumpa dengan Sang Pencipta, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna hadzal Qur'an." Ya. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam. Ya, dia adalah kalamullah, perkataan Allah ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk ya, sebagai petunjuk ya dari jalan yang sesat dan mengarahkan kita kepada jalan yang lurus. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini yubasyir, ya, memberikan kabar gembira ya, kepada orang-orang yang beriman. Maka hadirin sekalian, ya, seorang yang membaca Al-Qur'an kemudian tidak ada rasa gembira dalam dirinya, maka ini perlu dipertanyakan. Ya. Karena jelas-jelas Al-Qur'an hadirin sekalian sebagai kabar gembira. Ya. Maka tentu ketika membaca Al-Qur'an muncul kebahagiaan, muncul ketenangan, ya, dalam diri orang-orang yang beriman. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yubasyshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat. Ya. Kemudian juga Allah akan berikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang beramal soleh. Anna lahum ajran kabira. Bahwasanya kata Allah bagi mereka adalah pahala yang sangat besar. Bagi mereka adalah ya, pahala yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala.